Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Babu saumi tatawwu wa ma nuhiya an saumihi. Bab saum tatawwu atau saum sunnah, saum tambahan. Wa ma nuhiya an saumihi, serta larangan-larangan untuk menunaikan saum. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan, kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mu'allif rahimahullah taala sebelum memasuki hadis-hadis yang beliau bawakan dalam bab ini berisi seputar anjuran-anjuran untuk menunaikan saum selain daripada saum fardu, yakni saum di bulan Ramadan, juga saum-saum yang terlarang. Mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis-hadis seputar saum sunnah dan saum-saum yang terlarang. Hadal bab aqadahu al-muallifu li dzikri al-ahadits al-waridati fi saumi tatawwu' wal ahadits al-waridati fi ma nuhiya an saumi. Wa dzalika annahu warada fi sunnati anna li ba'di al-ayyami mazidu fadlin. Hal ini disebabkan dalam sunnah terdapat sebagian hari memiliki mazidu fadlin, memiliki tambahan keutamaan. Fahatha asy-syar'u ala siyamiha, oleh karenanya syariat menganjurkan agar saum di hari tersebut. Kama warada an-nahyu an siyami ba'd al-ayyam, sebagaimana pula terdapat hadis ataupun dalil larangan untuk saum di sebagian hari. Lihikamin 'azimatin, sebab karena hikmah yang agung, sebab tertentu. Kama sayati insyaallah taala. Di dalam bab ini mu'allif rahimahullah taala membahas hadis-hadis yang menganjurkan
untuk ditunaikannya saum. Demikian pula hadis-hadis seputar larangan saum di hari tertentu karena hikmah tertentu, hikmah yang agung. Secara umum dalam sunnah dijelaskan bahwasannya pahala untuk menunaikan saum sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'afu." Seluruh amal ibnu Adam yudha'afu, dilipat gandakan. Al-hasanatu, satu kebaikan, bi asyri amsalha, bi asyri amsalha, mendapatkan pahala 10 lipatan, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipatan. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla, kemudian Allah azza wa jalla berfirman, illa shauma, kecuali saum. Fa innahu li, sesungguhnya saum untukku dan milikku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan balasannya. Yada'a syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia tinggalkan makanan, dia tinggalkan syahwatnya untukku. Lis-shaimi farhatani, bagi orang yang saum ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Allah. Fallahu ta'ala adhafa as-sawma ila nafsihi. Dalam hadis ini Allah menyandarkan saum kepada zatnya yang mulia yang agung. Min baini sa'iril a'mali, di antara atau selain daripada amalan-amalan yang lain. Sebagaimana tadi diisyaratkan, kullu amali ibni Adam yudha'af. Seluruh amal ibnu Adam itu akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali saum, karena saum adalah milikku. Ya. Menunjukkan bahwa inilah keistimewaan daripada saum. Di antara sebabnya ada 2. Pertama, wa kadza bihadhihi al-idafatu syarafan. Cukuplah dengan sandaran atau dengan Allah menyandarkan saum kepada zatnya yang mulia sebagai tanda keagungan daripada ibadah saum itu sendiri. Seperti halnya Baitullah, rumah Allah, menunjukkan tasyrif, pengagungan terhadap masjid. Demikian pula saum. Wallahu a'lam, li amrayni, disebabkan karena 2 hal. Pertama, jadi kenapa saum sampai dilipat gandakan, hanya Allah Rabbul Alamin yang mengetahui. An-nasyama yastau'ibu an-nahara kullahu. Saum menghabiskan siang secara keseluruhan. Min tulu'il fajri shadiqi ila an taghruba syamsu, dari terbit fajar shadiq, yakni sholat atau dari azan subuh fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Karena saum sekali lagi menghabiskan siang secara keseluruhan. Fayajidu shaimu faqda syahwatihi la siyama fi nahari shaib. Orang yang saum mendapati hilangnya syahwat. Ya. Apalagi terutama fi nahari shaifi, pada siang di bulan atau di musim shaif atau musim panas. Litulihi wa syiddati harrihi, disebabkan karena lebih panjang dan lebih panas. Mungkin sebagian tempat ya, sebagian daerah di Jazirah Arab mungkin demikian.
Jadi sekali lagi yang pertama alasan kenapa saum diidhofahkan, disandarkan kepada Allah, karena saum ya menghabiskan seluruh siang. Sehingga syahwat di waktu siang hilang. Dia mampu untuk menekan, menjaga syahwat jiwanya, syahwat dirinya di waktu siang. Hal ini diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Al-Hasyr. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang mampu menahan, menjaga kekikiran jiwa, kerakusan jiwa, maka mereka itu adalah orang-orang yang bahagia. Yang kedua, an-siyama sirrun bainal 'abdi wa rabbih la yattali'u 'alaihi illallahu ta'ala. Ibadah saum itu ibadah rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Jadi ibadah saum itu adalah ibadah rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Fahuwa amalun batinun la yarahu al-khalqu. Walaupun secara zahirnya amalan lahiriah, tapi hakikatnya masuk juga ke dalam amal yang sifatnya batin. Karena niat nanti. Amal batin. Jadi sekali lagi, saum itu walaupun secara zahir adalah amalan lahiriah, namun masuk juga ke dalam amal batin. La yarahu al-khalqu, di mana makhluk tidak melihat dan tidak mengetahui apakah si fulan saum atau tidak. Itu sulit sekali. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan laisa fi shaumi riyaun. Di dalam saum itu tidak ada riya. Dalam saum tidak ada riya. Karena sulit untuk mengetahui si fulan riya atau tidak. Berbeda dengan amal soleh yang lainnya atau ibadah yang lainnya. Tuh, wallahu ta'ala ala wa alam. Inilah barangkali rahasia atau bisa jadi hikmah kenapa saum diidhofahkan, disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Baik, kita masuk di hadis-hadis seputar saum tatawwu'. Mu'alif rahimahullah ta'ala kedepankan terlebih dahulu anjuran saum di hari-hari tertentu, di waktu-waktu tertentu. Sebelum nanti datang hadis larangan untuk saum di waktu-waktu tertentu. Jadi bab ini mencakup dua hal tadi. Hadis-hadis seputar anjuran untuk saum di hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu, dan nanti ada hadis-hadis larangan untuk saum di hari-hari di waktu-waktu tertentu. Baik, kita masuk di hadis pertama. Hadis Abu Qatadah Al-Ansari. Hadis Abu Qatadah Al-Ansari. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Arafah. Telah ditanya tentang saum hari Arafah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang saum hari Arafah. Qala, beliau menjawab,
Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Sadaqallah. Bahwa saum Arafah itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun kemudian. Bahwasanya saum Arafah itu menghapus 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun kemudian. Wa su'ila an siyami yaumi Asyura. Beliau pun ditanya tentang saum hari Asyura, yakni tanggal 10 Muharram. Kalau tadi tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Beliau pun ditanya tentang saum hari Asyura. Qala, beliau mengatakan, yukaffirus sanatal madiyata. Yukaffirus sanatal madiyata. Menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Wa su'ila an shaumi yaumil itsnaini. Beliau pun ditanya tentang saum hari Itsnain, hari Senin. Beliau pun ditanya tentang saum hari Senin. Qala dzaka yaumun wulidtu fihi wa bu'ithu fihi. Kata beliau, dzaka, hari itu, yaumun wulidtu fihi, hari aku dilahirkan. Wa bu'istu fihi, aku diutus. Au unzila alayya fihi, atau diturunkan kepadaku. Maksudnya isyarat kepada Al-Qur'anul Karim. Au unzila, atau diturunkan alayya fihi, kepadaku. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Sekali lagi. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suila, telah ditanya, an shaumi yaumi Arafah, tentang saum hari Arafah. Qala, beliau mengatakan, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Saum Arafah menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun kemudian. Wasuila an siyami yaumi Asyura, dan beliau pun ditanya tentang saum hari Asyura, yakni 10 Muharram. Qala yukaffirus sanatal madiyata, menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Wa su'ila an shaumi yaumil itsnaini, beliau pun ditanya tentang saum hari Senin, hari Senin. Qala, beliau mengatakan, zaka yaumun wulidtu fihi, itu adalah hari aku dilahirkan. Wa bu'istu fihi, aku diutus. Au unzila alayya fihi, dan atau unzila alayya fihi, atau diturunkan kepada aku, yakni Al-Qur'anul Karim. Hadis riwayat Imam Muslim, wallahu a'lam bishawab. Baik. Dalam redaksi yang lain, masih dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari, dibawakan oleh Imam Muslim, dan ini takhrij hadis, di mana Imam Muslim membawakan hadis ini dalam Kitabus Siyam, bab istihbabus siyamis salasati ayyamin min kulli syahrin. Bab anjuran untuk saum
3 hari di setiap bulannya. Bab anjuran untuk saum 3 hari di setiap bulannya. Ya, yang dimaksud bukan ayyamul baid. Ya, harus betul-betul nanti dipahami. Walaupun nanti secara sharih ada hadisnya, nanti dibawakan oleh mu'allif ta'ala. Hanya saja di muqaddimah kita isyaratkan saja bahwasanya yang dimaksudkan di sini adalah 3 hari selain daripada ayyamul baid. Adapun ayyamul baid mutlak, muqayyad, terikat di hari tertentu, yaitu hari keberapa? 13, 14, 15. Sedangkan 3 hari selama 3 hari di setiap bulannya ghairu muqayyad, tidak terikat. Jika ingin disatukan umpamanya dengan ayyamul baid, maka fadzaka afdalu. Ini lebih utama. Sehingga mengamalkan 2 amalan dengan satu niat biidznillah taala diperbolehkan. Namun apabila satu tidak tertunaikan, terutama yang muqayyad, yang terikat dengan waktu, yaitu ayyamul baid 13, 14, 15, maka ya, bisa dilanjutkan di hari berikutnya atau sebelumnya, umpamanya di hari ke-16, ke-17. Yang penting jumlahnya berapa? 3. Namun namanya bukan ayyamul baid, tapi apa? Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Tolong betul-betul dipahami. Ya. Selanjutnya. Beliau membawakan hadis. Ya. Jadi ini ada redaksi yang tidak dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram ini. Yaitu saum 3 hari di setiap bulannya tidak disebutkan dalam hadis ini yang kita bahas tadi. Makanya kita sampaikan. Wa su'ila an shaumi yaumil isnaini, beliau ditanya tentang saum Senin. Qala dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'istu fihi au unzila alayya fihi, sama seperti di atas. Qala faqala, kemudian beliau melanjutkan, shaumus salasatin min kulli syahrin, saum 3 hari di setiap bulannya. Wa ramadhanu ila ramadhan, dan Ramadan ke Ramadan. Saumud dahri, dan saum apa? Dahri. Dahri itu apa? Tahun atau waktu. Qala wa su'ila an shaumi yaum Arafah, dan kemudian beliau ditanya tentang saum Arafah, seperti yang sudah disampaikan atas. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita masuk di paparan hadis. Istadalla al-fuqaha'u bihadza al-hadis ala fadli siyami yaumil isnaini min kulli usbu'in. Para ulama fiqih berdalil dengan hadis ini keutamaan saum pada hari Senin di setiap pekannya, setiap minggunya. Li'anna hadza yaumun 'azimun, hari ini adalah hari yang agung. Ulida fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Wa bu'itsa ilan nasi basyiran wa nadhira, beliau diutus sebagai basyiran wa nadhira, membawa kabar gembira, dan nadhira, pemberi peringatan. Wa anzalallahu fihi al-Qur'an, dan Allah menurunkan kepadanya Al-Qur'an. Hadihi ni'amun 'azimatun, ini adalah nikmat yang agung. Khassallahu biha hadzal yaum, Allah istimewakan hari ini. Hari apa? Hari Senin. Oleh sebab inilah Imam As-San'ani dalam kitab Nailul Awta, dalam kitab Subus Salam, beliau mengatakan, wa fihi, wa qad ittafaqa, ketika berbicara tentang saum hari Senin,
Wa 'allala sallallahu alaihi wasallam syar'iyyata shaum yaumil itsnaini bi anna wulida fihi aw bu'itsa fihi aw unzila alaihi. Rasulullah menyebutkan alasan ilah anjuran untuk saum di hari Senin karena di hari itu Rasulullah dilahirkan, Rasulullah diutus dan diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Wa qad ittafaqa, para ulama sepakat, annahu sallallahu alaihi wasallam wulida fihi. Para ulama telah sepakat bahwa Rasul dilahirkan di hari Senin dan diutus di hari Senin. Untuk apakah Al-Quran diturunkan pada hari Senin atau tidak, nah ini diragukan karena menggunakan kalimat au atau. Ya, diragukan. Ini catatan dari mu'allif rahimahullah ta'ala dalam kitab Subul Salam. Wa fi dalalatun ala annahu yanbaghi ta'dhimul yaumil ladzi ahdatsallahu fihi ala abdihi ni'mah bi shaumihi wa taqarrubihi. Ini menunjukkan dalil anjuran untuk memuliakan hari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat di hari tersebut. Bi saumihi, dengan saum atau dengan taqarrub bihi, dengan mendekatkan diri kepadanya. Jadi anjuran untuk mengagungkan hari disebabkan karena ada nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Usamah bin Zaid, hadis riwayat Imam An-Nasai, Imam Ahmad dan yang lainnya. Qultu yaumul isnaini wa yaumul khamis. Aku mengatakan hari Senin dan hari Kamis. Qala dzanika, keduanya, yaumani, hari, tu'radu fihima al-amalu ala rabbil alamin. Ilah yang lain dari anjuran untuk saum wabil khusus pada hari Senin, dan di sini adalah hari tambahan hari Kamis. Karena keduanya adalah hari di mana tu'radu diangkat fihima, pada hari tersebut, al-a'malu ala rabbil alamin, terangkatnya amalan-amalan hamba ala rabbil alamin, kepada Allah Rabbul alamin. Wa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaimun, dan aku senang apabila amalanku terangkat dalam keadaan aku sedang saum. Tuh, ini ilah ketiga berarti. Ya, jika dibenarkan tadi Al-Quran diturunkan pada hari Senin pula, berarti ilah yang keempat. Baik. Asy-Syari di sini agak sedikit melebar. Wabil khusus berkaitan dengan al-ihtifalu bil maulid. Perayaan apa? Maulid Nabi SAW. Yata'allaku ba'dul mubtada'ati minas sufiyati. Berkaitan dengan sebagian yang dilakukan oleh mubtada'ah, pelaku bid'ah. Tuh, ahli bid'ah berarti mubtada'ah. Minas sufiyati, dari kalangan sufi. Wa asbahihim, dan siapa yang mengikuti jejak langkah mereka. Bihadzal hadis, atas dasar hadis ini, syariat al-ihtifal bi maulid Nabi, perayaan maulid Nabi. Jadi hadis ini dijadikan sandaran untuk maulid Nabi. Li'annahu syuri'a fihi shiyam, karena dianjurkan untuk saum pada hari itu. Wala raiba anna hadzal istidlala anis shawabi bimu'zalin. Tidak diragukan lagi bahwasannya beristidlal dengan dalil ini atas ihtifal maulid Nabi
yakni perayaan Maulid Nabi dengan menggunakan hadis ini jauh daripada kebenaran. Wala tamassuka lil mubtada'ati bihadzal hadithi li umurin. Enggak bisa hadis ini jadikan sebagai sandaran, sebagai pijakan, sebagai pegangan untuk mubtada'ah, untuk orang-orang yang melakukan kebidahan. Tanya. Pertama, annar rasula sallallahu alaihi wasallam lam yahtafil biyaumin maulidihi fi hayatihi. Alasan pertama, Rasulullah tidak pernah merayakan maulid atau kelahiran. Ya, kelahiran siapa? Beliau sendiri. Maksudnya adalah tidak merayakan ulang tahun. Tuh, kalau istilah mungkin sekarang adalah apa? Ulang tahun. Rasulullah tidak pernah merayakan ulang tahun. Walam yahtafil bihi ashabuhu min ba'dihi. Demikian pun para sahabat sepeninggalan beliau tidak pernah merayakan wala tabi'una lahum bi ihsanin, demikian pula para tabi'in. Mereka adalah generasi terbaik dari umat ini. Ya. Di mana Allah Rabbul Alamin mengisyaratkan agar kita semua mengikuti jejak langkah mereka. Disyaratkan secara sharih dalam hadis, khairukum qarni tsummal ladzina yalunhum tsummal ladzina yalunhum. Bahwasanya generasi terbaik itu adalah generasiku, yakni generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian sepeninggalanku, generasi peninggalanku, kemudian generasi berikutnya. Ini generasi tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in. Isyarat berikutnya di dalam Al-Quran banyak. Tentu surah apa? At-Taubah ayat 100. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu. Ya. Walladzina tabauhum bi ihsanin ini menjadi isyarat agar senantiasa mengikuti jejak langkah mereka dengan baik, maka Allah akan ridha, ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho atas mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk agar sampai kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka terikat dengan mengikuti jejak langkah mereka. Demikian pula dalam Quran surah Al-Hasyr ketika Allah Rabbul Alamin menyebutkan tentang keistimewaan, ya, kaum muhajirin dan kaum ansar dalam Quran surah Al-Hasyr. Kemudian di ayat ke-10-nya, ayat ke-8, ayat ke-9, lil fuqara'il ladzina, ya. Di surah Al-Hasyr ayat ke-8, 9. Lil fuqara'il muhajirin ladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Walladzina tabawwa'u, sekarang muhajirin, walladzina tabawwa'u minad dari walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Kemudian walladzina ja'u min ba'dihim. Nah, ini isyaratnya. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sepeninggalan mereka setelah kaum muhajirin di ayat yang ke-8. Kemudian Al-Ansar di ayat ke-9. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sepeninggalan mereka. Yaqulun rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Nah, ini isyarat kepada siapa yang datang sepeninggalan kaum muhajirin dan kaum ansor. Sekaligus juga isyarat agar kita senantiasa mengikuti jejak langkah mereka. Generasi terbaik ini tidak pernah melakukan. Lam yahtafil bihi ashabuhu min ba'di. Para sahabat, para tabi'in tidak pernah merayakan kelahiran siapa? Rasulullah SAW. Walau kana masyru'an la sabaquna ilaihi. Seandainya itu disyariatkan, tentu akan dilakukan oleh para pendahulu. Fa innahum aktsarul ummati mahabbatan lin nabiyihim. Jika
dasarnya adalah rasa cinta kepada Nabi SAW, maka mereka jauh lebih cinta kepada Nabi SAW. Wa aktsaruha ta'dziman, jika dasarnya adalah pengagungan dan memuliakan Rasulullah SAW, maka mereka jauh lebih memuliakan, mengagungkan Nabi SAW. Apa yakununa dayya'u hadzal amr, apakah mungkin mereka akan menyia-nyiakan perkara ini? Maka jawabannya tidak. Wa taraku ma huwa fadilun, dan meninggalkan sesuatu yang diutamakan seandainya ini disyariatkan dan diutamakan. Tidak akan mungkin mereka akan meninggalkan hal yang dianjurkan dan utama, menunjukkan bahwa hal tersebut tidak utama. Tuh. Yang kedua, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, annal ibadati tauqifiyatun. Ibadah itu sifatnya adalah tauqifi. Maksudnya adalah ma waqafa alaihi syari'u, berdiri tegak di atas syariat. Syariat, kalau sudah berbicara syariat maka dalil Al-Quran dan Sunnah. Ibadah tegak di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Wasyari'u ayyana al-ibadat al-masyru'ata yaumal isnain. Syariat menetapkan ibadah pada hari Senin saja. Wahya al-siyam, yaitu saum. Fayaktasiru alal waridi, jika ingin memuliakan, mengagungkan Nabi SAW, maka saum. La yuta'adda ila ghairihi, jangan melebihi batasan itu. Ini alasan yang kedua. Yang ketiga, anna illatas shaumi laysat munhasiratan bikaunihi yauma al-maulid. Alasan syariat saum pada hari Senin bukan saja bahwa hari Senin adalah kelahiran Nabi. Jika Al-Quran diturunkan pada hari Senin, maka menjadi 4. Pertama, hari itu adalah hari kelahiran Nabi, hari diutus Nabi, hari Al-Quran diturunkan, dan yang terakhir, amalan hamba diangkat. Jadi 4 ilahnya. Kalau membatasi dengan alasan, dengan dasar, dijadikan sebagai dasar untuk ihtifal, maka ini kurang tepat. Bal ar-Rasul dzakara illatan ukhra, akan tapi Rasulullah SAW menyebutkan ilah alasan yang lain. Falimada tukhadu illatun wahidatun faqat? Kenapa mengambil ilah alasannya cuma satu saja? Wa tu'da ila amrin lam yashra'hu Allahu wala rasuluhu. Lam yushri'hu Allahu wala rasuluhu. Sampai akhirnya melebihi batasan yang Allah perintahkan dan Rasulullah contohkan. Ini 3 alasan. Pertama apa? Alasan kenapa tidak disyariatkannya untuk apa? Pertama adalah Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in tidak melaksanakan. Kemudian yang kedua, ibadah sifatnya apa? Tauqifiyah. Dan yang ketiga, ilah atau alasan saum bukan saja kelahiran hari Senin itu adalah kelahiran dari Nabi SAW, akan tetapi hari diutusnya Nabi SAW, diturunkannya Al-Quran, dan juga hari di mana amalan seorang hamba diangkat atau terangkat. Wallahu ta'ala wala raiba, kata mu'alif rahimahullah ta'ala, kata Asy'ari Abdullah bin Shalih Al-Fauzan dalam kitab Manhatul Alam, maka tidak ragu lagi, tidak diragukan, anna al-ihtifala bil maulid minal bid'ah muhdatsah. Ini kesimpulan beliau. Jadi termasuk kategori al-bid'ah al-muhdatsah fid din. Wa min at-tashabbuhi bi a'da'illahi minal yahudi wan nasara, bahkan masuk ke dalam ranah tashabbuh bil a'da, bi a'da'illah, dengan musuh Allah, yaitu kaum Yahudi dan kaum Nasara. Wa hadha bi sarfin nadari amma yaqau fi hadzal ihtifal minal munkarat. Belum lagi melihat dari sisi mungkin kalau di situ di dalamnya ada kemunkaran-kemunkaran.
Apalagi dari sisi al-ghulu bir rasul, sikap berlebih-lebihan dengan atau terhadap siapa? Rasul. Di mana Rasulullah melarang untuk memuji saja dilarang oleh Rasul, terlalu berlebihan. Nah, Allah taala ala wa alam. Namun demikian hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya tentu di masyarakat kita harus bersifat apa? Bijak menyikapi. Harus bisa apa? Bijak menyikapi apa? Persaudaraan kaum muslimin. Persaudaraan kaum muslimin harus lebih diutamakan. Adapun dakwah, mengingatkan, maka itu kewajiban masing-masing. Tuh. Jika diisyaratkan di sini sejatinya awal mula ihtifal bil Maulid Nabi itu adalah Syiah Al-Fatimiyun. Syiah Fatimiyun fil mi'ati ar-rabi'ati di tahun 104. Fil mi'ati ar-rabi'ah atau abad keempat, maaf. Abad keberapa? Abad keempat. Thumma tabi'ahum ba'du man yantasibuna ila sunnah fi hadhihi al-bid'ah jahlan wa taqlidan. Kemudian akhirnya diikuti oleh sebagian orang yang menisbahkan dirinya kepada sunnah. Menyadarkan dirinya kepada sunnah disebabkan karena, mohon maaf, al-jahl, kejahilan, wa taqlidan, dan ketaklidan. Taklid. Wallahul musta'an. Nah, beliau rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala memang sedikit kencang dalam pembahasan ini. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Al-haditsu dalilun ala fadli siyami yaumi Arafah wa jazilu sawabihi 'inda Allah Ta'ala. Di sini dalil keutamaan saum Arafah. Saum ke berapa? Saum tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Ya, ketika kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji wukuf di Arafah. Haitsu inna siyamahu yukaffiru dzunubahu sannatain. Di mana keutamaan daripada saum ini menghapus dosa 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang kemudian. Wa inama yustahabu siyamu li ahli al-amsari. Anjuran untuk saum ini berlaku bagi mereka yang tidak berangkat ibadah haji. Amal haju fala yusannu lahu siyam. Adapun para jamaah haji tidak disunnahkan untuk saum. Bal yuftiru ta'assiyan bin nabi, akan tapi justru sunnahnya adalah berbuka mengikuti Nabi. Wa bi khulafaihi min ba'dihi, serta para khulafar rasyidin. Wa qad qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan makna tentang takfir, menghapus dosa. Takfiru dzunubi sanatil atiyah, menghapus dosa yang akan datang. Annau yuwaffaqu li tarkil ma'asi. Maksudnya adalah bukan menghapus dosa hakikatnya, akan tetapi diberikan taufik untuk meninggalkan maksiat. Fala ya'ti bidanbin, sehingga 1 tahun yang akan datang itu terjaga dari kemaksiatan. Itu ya makna dihapus dosa yang akan datang 1 tahun yang akan datang. Wa hadza fihi nazar, walaupun ini juga ada nazar, butuh diteliti. Wal adharu anna al-haditha ala zahirihi, karena zahirnya hadis menunjukkan bahwa dosanya yang dihapus. Bukan makna terjaga daripada maksiat. Sama tidak? Beda. Ya, beda. Kalau terjaga berarti tidak melakukan maksiat. Ya, tapi kalau seandainya diampuni berarti apa? Bisa, kemungkinan untuk melakukan maksiat itu ada, tapi apa? Sebab wasilah daripada saum Arafah tersebut, maka dosanya diampuni. Hanya saja dosa apa yang diampuni, itu saja nanti barangkali. Hal huwa syamilun li shaghairi wal kabair, apakah mencakup dosa kecil
dan dosa besar, atau hanya dosa kecil saja. Pendapat pertama khosun bis-shaghair. Pendapat pertama khusus untuk dosa kecil. Adapun dosa besar kazina, seperti zina, wa aklur riba, memakan harta riba, wasihri, sihir, dan yang lainnya, ya, yang diisyaratkan oleh al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, Hafidz Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Kabair. Di situ kurang lebih berapa? 70 sekian. Dosa besar. Tuh. Fala tukaffiruha al-amalu sholihu. Amal soleh tidak menghapus dosa-dosanya. Bal akan tetapi dosa besar tersebut itu la budda laha min taubatin, harus bertaubat. Jadi apabila dosa besar tidak terhapus dengan amal soleh, yakni saum Arafah tadi, akan tetapi harus bertaubat. Wa hadza qaulul jumhur min ahli ilmi, dianggap ini adalah pendapatnya jumhur, mayoritas ulama. Berdasarkan firman Allah Ta'ala surah An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Jika kalian menjauhi kaba'ira, dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, apa yang telah dilarang untuk kalian, untuknya, nukaffiru ankum sayiatikum, maka kami akan menghapus dari kalian sayiatikum, kesalahan-kesalahan kalian. Jadi shaghair. Berarti syaratnya, karena innya adalah jumlah syartiyah, in tajtanibu, apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar. Syaratnya berarti di situ. Artinya dosa-dosa kecil atau shaghair tidak akan dihapus apabila masih melakukan dosa-dosa besar. Isyaratnya ke situ. Wallahu a'lam bishawab. Fadallatil ayatul karimatu ala anna takfirus shaghair masyrutun bijtinabil kaba'ir. Ya. Menunjukkan ayat ini takfirus shaghair, menghapus dosa kecil itu disyaratkan. Syaratnya adalah menjauhi dosa besar. Allahu a'lam bishawab. Sebagaimana juga diisyaratkan dalam hadis, dikuatkan dalam hadis, as-shalawatul khamsu, salat lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, kafaratun lima bainahunna, sebagai kifarat di antara keduanya, idza jatanaba al-kaba'ira, apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Nah, pendapat kedua, anna takfira syamirun li shaghair wal kaba'ir. Pendapat kedua, pahala dari amal soleh, salah satunya adalah saum Arafah tadi, menghapuskan dosa kecil dan dosa besar. Ini pendapat Ibnul Munzir dalam Qiyamul Lailah fi Qiyami Lailatul Qadar. Ibnu Hazm, Ibnu Munzir, Ibnu Hazm, waqad nasara Ibnu Taimiyah hadzal qaula, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala telah menguatkan ini, menolong ini. Wa tajjalahu bil umumati, di antara hujjahnya adalah keumuman. Seperti firman Allah taala surah Hud ayat 114, innal hasanati yudhibunas sayyiati. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan as-sayyiat, itu seluruh keburukan, as-sayyiat, ya, umum. Wabil adillati allati rattabat fiha al-maghfirah ala ba'di ta'ati kal wudu. Demikian pula dengan hadis-hadis yang disebutkan pahala berupa ampunan seperti wudu, saum Arafah, saum Asyura, kata dia diampuni dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang. Wa hadza dha'fun wa qad dha'afa hadzal qawlu wa qad dha'afa hadzal qawla Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar melemahkan pendapat ini. Wa radda ala qawli, bahkan membantahnya. Wa naqala Ibnu Rajab kalamahu, Ibnu Rajab menukil, ya, menukil kalam Ibnu Abdul Bar ini, wa aqarrahu, dan menetapkannya.
Wa nasaral qaula, dan beliau Ibnu Rajab Al-Hanbali menguatkan pendapat Ibnu Abdul Bar. Berarti sepakat dengan jumhur. Pendapat pertama, bahwasanya yang dihapus itu ada dosa-dosa. Adapun dosa-dosa besar, syaratnya adalah taubat. Walaupun secara umum harus betul-betul paham bahwa hakikat dosa besar itu tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu apabila Allah menghendaki untuk mengampuni, maka Allah mampu untuk mengampuni langsung. Dan Allah masukkan langsung ke dalam surga. Jika tidak, maka bagaimana? Allah menghendaki lain, mengadabnya, maka Allah adab. Ya. Nah, ini harus dipahami dobit terlebih dahulu daripada dosa besar. Akan tetapi ya, hukum asalnya taubat itu dosa besar itu disyaratkan harus bertaubat. Nah. Wa amal kabairu fala budda laha min taubah. Harus taubat terlebih dahulu. Baik. Dinukil oleh Ibnu Rajab dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Rajab. Al-haditsu berikutnya, dalil ala fadli syiyami yaumi Asyura. Keutamaan saum Asyura, yaitu saum ke-10 dari bulan Muharram. Hadis Ibnu Abbas pernah ditanya tentang saum Asyura. Beliau mengatakan, ma'alimtu, saya tidak tahu, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah shoma yauman yatlubu fadlahu, mencari karunia Allah, alal ayami illa hadal yaum, dari hari-hari yang lain kecuali dari hari ini, yaitu hari ke-10 dari bulan Muharram. Wala syahran, tidak pula di bulan tertentu, illa hadal syahra, kecuali dari bulan ini, yakni bulan Muharram. Ya, yakni bulan Ramadan ya, selain. Wala syahran, tidak pula bulan, illa hadha syahra, kecuali dari bulan ini, yakni Ramadan. Jadi bulan Ramadan. Jadi Rasulullah tidak mencari-cari karunia di hari-hari tertentu kecuali dari hari Asyura. Dan Rasulullah tidak mencari keutamaan di bulan kecuali dari bulan Ramadan. Hadis Jabir bin Samurah, hadis riwayat Imam Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bisiyami yaumi Asyura wa yahussuna alaihi. Rasulullah menyuruh kami agar saum Asyura dan menganjurkannya. Wa yata'ahadna alaihi, dan menguatkan. Nanti ada tambahannya di bawah. Wal hikmatu minal hati, di antara hikmah anjuran kenapa Rasulullah SAW menganjurkan saum pada hari ini, ma'ama fihi minal ajri, hiya ta'dhimu hadzal yaum, yaitu mengagungkan hari ini. Wa syukrullahi ta'ala ala najati Musa, dan bentuk rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas selamatnya Nabi Musa dan Bani Israel, yaitu dari laut. Ketika Nabi Musa dan Bani Israel selamat dari Fir'aun serta bala tentaranya. Sehingga bisa melewati laut. Wa yughraku Fir'aun, dan ditenggelamkannya Fir'aun beserta kaumnya. Walihada shawmahu Musa syukran lillah. Oleh karena itu pada hari ini, yakni tanggal berapa? 10 Muharram, Nabi Musa pun saum sebagai bentuk rasa syukur. Wasamathul Yahudi pun saum pada hari ini, yakni hari Asyura. Wa ummatu Muhammadin, adapun umat Nabi Muhammad, ahakku, lebih berhak dia untuk mengikuti bi Musa, kepada Nabi Musa, minal Yahud, daripada Yahudi. Tuh, Yahudi saum pada hari ini, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad jauh lebih utama untuk mengikuti jejak langkah Nabi Musa. Sebagaimana isyaratnya ada dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalam Al-Quran saya.
Perintah agar mengikuti apa? Jejak langkah para anbiya wa rusul. Nanti dalilnya barangkali bisa dicari. Wa yusahabu syamu tasi' ma'al ashir. Kemudian dianjurkan untuk atau agar saum di hari ke-9. Taswa' mungkin istilahnya. 9 dengan 10. Ya, kalau tadi firman Allah Ta'ala fabi hudahu muqtadih. Syaratnya dalam firman Allah Ta'ala fabi hudahu muqtadih. Dengan petunjuk mereka iqtadih kata Allah, ikuti. Nah, ini isyarat perintah agar kita sebagai umat Nabi Muhammad mengikuti jejak langkah para anbiya wa rasul. Ditambah Rasulullah memberikan contoh. Hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saum Asyura dan beliau menyuruh para sahabat agar saum. Qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahudu wan nasara. Wahai Rasulullah, hari ini hari Asyura, hari itu adalah hari diagungkan oleh Yahudi dan Nasara. Hari di mana kaum Yahudi dan Nasrani memuliakan dan mengagungkan hari Asyura ini. Faqala Rasulullah, kata Rasulullah, fa idza kana al-amul muqbilu, apabila datang nanti tahun depan, insyaallah, kalimatnya dengan insyaallah kata Rasulullah. Ya. Sumnal yaumat tasi, kita akan saum pada hari ke-9. Ini nazam dari Rasulullah SAW. Falam ya'til amul muqbilu, tidaklah datang tahun akan datang satu tahun datang. Hatta tufiya Rasulullah, sampai akhirnya Rasulullah wafat. Akhirnya Rasulullah tidak sampai kepada tahun berikutnya, kepada bulan Muharram berikutnya. Tuh. Di riwayat yang lain baqitu, jika aku masih ada ila qabilin sampai kepada tahun berikutnya, la asumanna, pasti betul-betul aku akan saum at-tasi'ah pada hari ke-9. Dengan taukidnya dua, adalah mutaukid dan nun taukid. Sungguh pasti aku akan saum di hari ke-9. Sehingga dianjurkan untuk saum di bulan Muharram tanggal berapa? 9 dan 10. Istilahnya adalah Tasu'a dan Asyura. Ada hadis secara mauquf kepada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, "Shaumut tasi' wal ashir." Saumlah hari ke-9 dan ke-10 khaliful Yahud, selisih Yahudi. Mahfud, ini sabit dari Ibnu Abbas. Amma ma warada anhu marfu'an, adapun ada hadis yang mengatakan shaumu qablahu, saumlah sebelumnya, sebelum Asyura, berarti yang 9, au ba'dahu yauman, atau satu hari setelahnya, yakni hari berapa? 11. Hada hadisun dhaifun. Dhaif. Wa kadza ma jaa bi lafdhin, demikian datang dengan lafal sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Saumlah hari sebelumnya dan satu hari setelahnya. Ini pun sama harusnya dhaif. Wa ala hadza falam yasbut shaumul hadi asyar. Maka tidak sabit saum di hari ke-11. Wala siyam salasata ayyam, tidak juga hari harus saum 3 hari. 9, 10, 11 enggak ada. Illa, kecuali in kana min babi fadli yaumi salasata. Kecuali kalau tadi menjamak hadis yang lain keutamaan saum 3 hari di setiap bulannya. Berbeda. La siyama annaha fi syahri haram. Apalagi itu ada di bulan haram. Ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Di mana amal soleh di situ dilipat gandakan. Wa amma ifradu al-ashiri bisaumi, adapun menyendiri di hari ke-10 dari bulan Muharram. Ini saum Asyura saja tanpa hari ke-9-nya.
Famin ahlil ilmi man karihahu. Sebagian ahli ilmu memakruhkannya. Li'annahu tashabbuhun bi ahlil kitabi, karena tashabbuh dengan ahli kitab. Wa huwa qaulu Ibni Abbas. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas. Ala ma huwa masyhurun anhu. Ini masyhur pendapat Ibnu Abbas. Wa huwa madhabul Imam Ahmad. Madhab Imam Ahmad. Wa ba'dul Hanafiyyati. Madhab sebagian Imam Abu Hanifah. Wa qala akharun, sebagian lagi mengatakan la yukrahu, enggak makruh. Li'annahu minal ayyamil fadilah, karena termasuk hari-hari yang istimewa, hari-hari yang utama. Fa yustahabu idraku fadilatiha bisomi, maka dianjurkan untuk mendapatkan kemuliaan tersebut itu dengan bisomi, dengan saum, walaupun di tanggal berapa? 10 saja. Wal aktsarun ala annahu makrun fi haqqi man istata'a an yajma'ahu ghairuhu. Maka sikap bijaknya kata para ulama mayoritas wal aktsarun mayoritas ulama annahu makruhun, makruh sendiri menyendiri saum di Asyura, saum ke-10 saja, bagi siapa yang mampu untuk menjamak dengan tanggal 9-nya. Bisa paham ya? Dia mampu untuk saum di tanggal 9-nya. Tanggal 9 dan tanggal 10 dia bisa. Tapi dia tangguhkan, dia memilih hanya 1 hari saja di hari 10. Maka dihukumi saum tersebut untuk dia adalah makruh. Wala yanfi dzalika husulul ajri. Tapi juga tidak menafikan dia mendapatkan pahala. Pahalanya tetap dapat. Artinya kalau hanya saja dia saum di 10, pahalanya tetap dapat. Tuh. Bal huwa musabun insyaallah taala, akan tapi bahkan beliau musabun, ya, mendapatkan pahala insyaallah taala. Tentu yang lebih utama adalah dengan menjamak dari tanggal 9 sampai 10. Terlebih ada uzur, umpamanya di tanggal berapa? Tanggal 9-nya ada uzur, maka bagaimana? Nah, mencukupkan dengan tanggal 10 saja. Adapun hadis-hadis yang lewat sampai tanggal 11 dengan ilah alasan agar terhindar daripada tasyabbuh, kalau melihat dan kita rujuk kepada hadisnya, maka hadisnya dhaif. Sehingga uzur tadi, sehingga kita tidak bisa saum di hari ke-9, sudah ma'fun anhu, maafkan. Bisa dipahami ya? Jadi cukup saja di tanggal berapa? 10 saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, ini saja barangkali di pertemuan kita pertama setelah liburan, setelah Ramadan. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan karunia istiqomah di atas kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.